3 metode menangkap pasangan yang berselingkuh. Menangkap pasangan yang berselingkuh di telepon menggunakan cara-cara lain, untuk memata-matai pasangan menjebak pasangan. Anda telah melihat tanda-tandanya, dan pikiran Anda sedang menyatukan kepingan-kepingan petunjuk yang ada. Pasangan Anda sering pulang terlambat atau sering bekerja lembur. Saat pasangan Anda tiba di rumah, setelah makan malam dalam kesunyian, dia segera menggunakan internet dan menyetop pertanyaan-pertanyaan Anda dengan alasan-alasan yang janggal. Jika Anda khawatir bahwa dia yang Anda cintai sedang bertingkah aneh dan Anda ingin mengetahui apa yang dilakukannya, artikel ini berisi beberapa cara yang dapat membantu menegaskan kecurigaan Anda. Tetapi, sebelum Anda tergesa-gesa melakukan proses ini, ambillah waktu selama beberapa hari, untuk memikirkan apa yang akan Anda lakukan jika kecurigaan terburuk Anda itu pada akhirnya terbukti benar. Apakah Anda tetap akan berkomitmen pada pasangan Anda dan tidak akan mengakhiri hubungan, apapun hasil penyelidikan Anda nantinya? Jika demikian, mungkin lebih baik Anda menutup mata saja terhadap tindakan-tindakan yang disembunyikannya, dan selamatkan diri Anda dari rasa sakit hati karena mengetahui seluruh rinciannya. Apakah kecurigaan Anda bahwa pasangan Anda sedang berselingkuh ini pada dasarnya adalah tanda bahwa ada sesuatu yang mendasar yang harus diperbaiki pada hubungan Anda sendiri, dan Anda sedang berusaha mencari-cari alasan untuk mengakhirinya? Jika demikian, hubungan Anda memang sudah diambang kehancuran, dan lebih baik Anda memusatkan perhatian dan usaha untuk menyelamatkannya, atau justru mengakhirinya sama sekali. Jika ternyata Anda tetap memutuskan untuk melakukan penyelidikan, bersiaplah untuk menghadapi hasilnya, baik ataupun buruk. Perhatian, beberapa tindakan memata-matai pasangan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal di wilayah hukum Anda. Ketahui peraturan hukum yang berlaku sebelum Anda melakukannya. Metode 1. Menangkap pasangan yang berselingkuh di telepon. 1. Biarkan jari-jari Anda melakukan tugasnya. Telepon adalah saluran komunikasi yang sangat umum digunakan di dalam seluruh kehidupan kita, dan telah menjadi semakin umum seiring dengan perkembangan zaman. Maka, dapat diasumsikan dengan cukup pasti bahwa percintaan rahasia ini juga akan dilakukan melalui telepon, selain dalam bentuk yang dapat Anda bayangkan sendiri. 2. Jika Anda mempunyai saluran telepon tetap yang biasa, menyadap telepon adalah hal yang mudah. Ambil pesawat telepon cadangan ke ruangan lain di rumah, yang jarang dia datangi, dan sambungkan kabelnya pada saluran telepon. Buka sekrup dan lepaskan bagian mulut telepon sebelum menyambungkannya, agar suara Anda sendiri tidak akan terdengar saat Anda sendiri sedang mencuri dengar. Saat Anda mendengarnya berseru, "Aku saja yang mengangkat teleponnya, sayang," karena Anda memang sudah tahu bahwa kekasih gelapnya lah yang menelepon, masuklah ke ruangan perang Anda dan angkat gagang telepon dengan sangat hati-hati dari posisinya. Jangan mengangkatnya terlalu pelan, karena gerakan pada tombol-tombol pesawat telepon dapat menimbulkan bunyi klik yang membuat aksi Anda ketahuan. 3. Tekan tombol rekam, record now. Jika Anda cukup yakin bahwa pasangan tercinta yang akan segera menjadi mantan pasangan Anda, ini tidak akan berlama-lama menelepon kekasih gelapnya saat Anda berada di sekitarnya, tetapi dia tidak akan sanggup menahan godaan untuk diam menelepon sebentar saat berpikir Anda tidak sedang mengamatinya, atau bahwa dia adalah tipe pecinta yang harus mendengar suara kekasihnya sebelum pergi tidur sambil membayangkan kekasihnya itu, merekam suaranya adalah tindakan yang tepat. Jika Anda telah menyusun rencana, Anda dapat menyadap percakapannya saat dia berulah menjadi Don Juan. Jika Anda mempunyai ponsel pintar atau ponsel yang memiliki fitur perekam suara, dekatkan posisi bagian telinga telepon pada mikrofon ponsel, dan rekam obrolan penuh bunga-bunga asmara itu untuk penggunaan di kemudian hari. Jika memang dia terbukti berselingkuh, dan Anda memiliki bukti yang Anda perlukan, jangan tunggu lebih lama lagi.
datangi si pecundang ini dengan membawakan sikat gigi dan tas yang biasa digunakannya untuk bepergian, dan usir dirinya tanpa memberinya kesempatan untuk bermanis-manis lagi kepada Anda. Namun, jika ternyata percakapan di telepon itu hanyalah temannya yang mengabarkan reservasi jalur bola bowling untuk hari Kamis nanti, bawakan kudapan kesukaannya dengan sentuhan tambahan yang manis, sambil tersenyum kepadanya. 4. Gunakan alat pemantau bayi, baby monitor. Ini adalah cara yang murah dan hanya membutuhkan teknologi rendah saja untuk menyadap pembicaraan. Tentu saja, jika Anda saat ini tidak mempunyai bayi, ini agak sulit, tetapi Anda tetap dapat melakukannya. Tunggu saja hingga pasangan Anda pergi berbelanja di suatu hari, dan kunjungi toko alat-alat elektronik dan perkakas terdekat. Belilah alat pemantau bayi yang sederhana, sekaleng cat semprot yang dapat menyamarkan pemancar alat pemantau pada posisinya, dan segulung plakban dengan warna yang serupa, untuk menutup nyala lampu LED pada alat itu, jika ada. Semprot bagian pemancar, bagian bayi rahasia, dengan cat lapisi lubang mikrofon dengan penutup sebelum mengecatnya, agar mikrofon tidak tertutup dengan cat yang menggumpal, dan jangan semprotkan kar secara berlebihan. Anda tentu tidak ingin bau cat memenuhi seluruh rumah. Pergilah ke ruangan yang Anda curigai akan menjadi tempatnya mengobrol sambil berbisik-bisik mesra dengan kekasih gelapnya, dan pasang pemancar alat pemantau di pada posisi yang tersembunyi yang tidak akan terlihat olehnya, di belakang buku-buku, atau di belakang sofa, atau jika Anda benar-benar tidak tahu ruangan yang akan digunakannya, pasang saja di kamar tidur atau di kamar mandi. Nyalakan pemancar alat pemantau, dan letakkan radio kecil yang dipasang pada volume suara yang menyerupai suara bisikan dan cekikikan manusia di ruangan itu. Masuklah ke ruangan rahasia Anda, lalu nyalakan penerimanya. Dapatkah Anda mendengar suara radio itu dengan jelas? Jika dapat, ini berarti Anda siap untuk menyadap. Jika tidak, lakukan berbagai penyesuaian hingga Anda dapat mendengar sinyal dengan jelas dari pemancar alat pemantau. Saat telepon berbunyi, dan pasangan Anda berkata, "Aku harus menjawabnya, ini urusan pekerjaan," jawab saja, "Baiklah, sayang, aku akan menunggu di ruang baca sambil melihat-lihat internet mencari," katakan apa saja. Karena setelah dia mendengar Anda berkata "baiklah, sayang," dia akan menjadi terlalu bersemangat untuk benar-benar mendengar apa yang Anda katakan. Masuklah ke ruangan rahasia, nyalakan monitor penerima dari alat pemantau, nyalakan alat perekam, dalam bentuk ponsel atau kaset atau apapun yang Anda miliki, dan dengarkan percakapan yang berlangsung. Jika apa yang Anda dengar ini sesuai dengan kecurigaan Anda, pesanlah taksi, dan usir si pasangan untuk keluar dari rumah tanpa kembali lagi. Tentu saja, jika Anda hanya mendengar, "Baiklah, saya akan menyiapkan laporan kerja itu besok, Pak," dan saya, "Maaf, tunggu sebentar, Pak. Apa ini?" Alat pemancar, sebaiknya Anda saja yang pergi menggunakan taksi itu, karena Anda pasti membuatnya marah dengan ulah Anda ini. 5. Rekam secara digital dengan perekam digital. Bentuk dari alat perekam digital ini bermacam-macam, misalnya pulpen, flash disk komputer, atau bahkan tiruan pesawat telepon yang dapat menjadi aktif secara otomatis jika ada suara. Ini berarti Anda dapat memilih bentuk mana saja yang menurut Anda cocok, dan memasangnya di lokasi di mana Anda curiga pasangan Anda akan bermesraan di telepon. Saat hal itu terjadi, mata-mata elektronik ini akan segera beraksi, bagaikan perangkap yang terbuat dari besi. Periksa hasil rekaman dari perangkap ini pada waktu yang aman, dan semoga berhasil. 6. Hancurkan rasa saling percaya dan mata-matai komunikasi pribadi pasangan Anda. Akses langsung pada ponsel pasangan Anda yang sedang berselingkuh dapat mengungkapkan banyak hal, terutama pesan teks dan kicauannya di media sosial. Teman-teman dekatnya biasanya berbicara jujur dan menasihati dia sesuai dengan pendapat mereka. Anda mungkin juga akan menemukan pesan-pesan teks yang pasangan Anda kirimkan,
yang akan lebih berguna daripada pesan-pesan teks yang dia terima. Pemeriksaan rutin akan membantu Anda mengetahui perkembangan hubungan perselingkuhan ini. Waspadai penggunaan nama-nama samaran, karena jika pesan teks masuk pada jam-jam yang janggal, nama samaran tidak akan mengungkapkan apa-apa. Periksa surel pasangan Anda. Salah satu cara lain untuk berkomunikasi secara teratur dengan kekasih gelap adalah melalui surel atau percakapan daring. Bagaimana jika setiap surel atau percakapan daring yang pasangan Anda lakukan terkirim kepada Anda dan Anda baca? Program komputer bernama Remote Spy Software, program mata-mata jarak jauh, dapat menyimpan semua surel, percakapan, pesan instan, riwayat kunjungan situs web, dan penggunaan tombol keyboard. Kemudian secara otomatis menyalin seluruh informasi yang tersimpan ini dan mengirimkannya ke alamat surel Anda. Kecuali jika pasangan Anda selalu bertindak dengan ekstra berhati-hati, Anda dapat juga memeriksa komputer atau ponselnya saat dia tidak berada di dekat Anda, lalu mengamati riwayat kunjungan situs web, program-program yang terbaru terpasang, dan hal-hal kecil lainnya yang mengarah pada tanda-tanda perselingkuhan. Ini misalnya adalah percakapan pendek di surel untuk merencanakan pertemuan berikutnya untuk saling memadu kasih, atau riwayat percakapan daring yang panas. Orang yang sedang berselingkuh cenderung segera berusaha mencegah Anda untuk melihat surel-surelnya, dengan memasang password dan menyimpan surel dengan judul yang berbeda. Untuk mengaksesnya untuk pertama kali, Anda dapat mencoba menggunakan password yang biasa dia gunakan sebagai langkah awal. Jika tidak berhasil, lakukan penelusuran dengan Google untuk menemukan program komputer yang dengan mudah dapat menyadap password. Metode 2. Menggunakan cara-cara lain untuk memata-matai pasangan. 1. Gunakan alat apapun yang Anda miliki. Anda dapat memanfaatkan benda-benda mati, karena benda-benda ini tidak akan dapat berbicara dan membocorkan rahasia Anda. Misalnya, ada kamera tersembunyi yang berbentuk segala benda yang dapat Anda bayangkan. Kamera-kamera ini begitu tak terlihat, sehingga Anda pun tidak akan dapat melihat kamera yang tersembunyi di dalam bentuk bendanya. Bentuk-bentuk kamera tersembunyi ini bervariasi mulai dari jam dinding hingga tanaman di dalam ruang hingga lampu meja. 2. Pasang alat GPS. Lacak pergerakan pasangan Anda yang mencurigakan itu akhir-akhir ini, dengan menggunakan alat GPS. Alat ini dapat menunjukkan rute mobil yang digunakannya, dan durasi mobil itu menetap di masing-masing titik lokasi. Jika lain kali dia berkata, "Aku akan bekerja lembur hari ini, sayang," Anda dapat segera menjawab, "Wah, Motel 88 pasti sangat menyukai kamu, ya." 3. Perhitungkan jarak tempuhnya. Alternatif yang murah untuk alat GPS adalah mencatat angka pada odometer mobilnya, dan menghitung jarak yang telah ditempuhnya sebelum dan sesudah dia pergi bekerja. Apakah jarak tempuh ini sesuai dengan jarak dari rumah ke tempat kerjanya dan sebaliknya? Selisih angka pada odometer dapat memunculkan pertanyaan sasaran, sehingga membantu Anda menemukan kejadian sebenarnya. 4. Perhatikan teman-teman pasangan Anda secara khusus. Siapa yang paling sering dia temui? Siapa yang paling sering dia hubungi? Apakah orang-orang itu juga merupakan teman-teman Anda? Saat Anda bertemu dengan orang-orang itu, waspadai firasat buruk Anda ketika berbicara dengan mereka. Jangan langsung bertanya kepada teman-temannya itu. Anda tentu tidak ingin membuat mereka terpaksa memihak salah satu di antara Anda atau pasangan Anda. Apa yang orang tidak katakan sebenarnya sama pentingnya dengan apa yang orang katakan. 5. Pelajari riwayat penggunaan telepon. Jika riwayat panggilan telepon dikunci, Anda dapat melihatnya secara daring dengan akun pelanggan layanan telepon. Anda memang membutuhkan password untuk mengakses informasi ini, tetapi kemungkinannya adalah password ini telah digunakan sejak lama sebelum perselingkuhan terjadi, maka Anda mungkin telah mengetahui atau dapat menebak password itu. Amati frekuensi dan waktu masing-masing panggilan telepon. Apakah kedua faktor ini meningkat, tetap, atau menurun?
Mengetahui hal-hal ini akan membantu Anda memahami perkembangan hubungan perselingkuhan yang ada. 6. Amati perubahan perilaku. Perubahan minat dan selera dalam hal berpakaian, penampilan, penambahan atau pengurangan berat badan, sikap yang dingin dan berjarak, cara bicara yang pedas, penolakan untuk membicarakan rencana-rencana masa depan, sikap menarik diri dari Anda, ketiadaan hasrat untuk melakukan hubungan seksual, serta untuk saling mengekspresikan kasih sayang sehari-hari, yang lebih mudah terlihat. Pantau semua perubahan ini. Apakah masing-masing hal tersebut meningkat atau menurun? Perubahannya lah yang akan memberikan petunjuk kepada Anda. 7. Temukan hal-hal yang dirahasiakan. Carilah ponsel rahasia yang pasangan Anda mungkin gunakan agar tidak ketahuan. Selain itu, periksa data-data yang dihapus pada komputernya, karena sering kali orang menghapus data tertentu tetapi tidak mengosongkan ruang sampah itu. Metode 3. Menjebak pasangan. 1. Tangkap basah pasangan Anda. Jika Anda benar-benar yakin bahwa pasangan Anda berselingkuh, namun tetap tidak menemukan bukti dan hanya memiliki firasat, bahkan setelah menyadap telepon dan memantau surel serta riwayat pergerakannya, Anda perlu mengambil keputusan yang sangat penting, dalam hal seberapa jauh Anda bersedia mencari tahu tentang kesetiaan pasangan Anda. Tanyakan secara jujur kepada diri Anda sendiri, mengapa Anda tidak percaya kepada pasangan. Apakah Anda memiliki alasan tertentu, yang nyata atau masih merupakan firasat, untuk meyakini bahwa pasangan Anda berlaku tidak setia? Ini tidaklah harus berupa alasan atau bukti yang sah secara hukum, tetapi apakah Anda memiliki sesuatu yang lebih daripada sekedar perasaan atau kecurigaan? Sudah biasa terjadi bahwa seseorang yakin bahwa pasangannya berlaku tidak setia hanya berdasarkan situasi yang dipelintirnya menjadi bukti yang dia butuhkan untuk membenarkan perasaan atau kecurigaan atau rasa tidak amannya sendiri. Jika pasangan Anda tampak menurun hasratnya terhadap diri Anda, ini belum tentu berarti dia telah berselingkuh. Bekerja lembur atau berkumpul dengan teman-teman juga bisa jadi berarti hanya hal itu saja. Pasangan-pasangan yang telah menjalin hubungan sekian lama juga, biasanya cenderung lupa terhadap alasan mereka saling jatuh cinta, karena tergerus oleh tekanan hidup sehari-hari dan karena manusia dapat menjadi saling terbiasa. Seiring dengan bertambahnya waktu kebersamaan, sehingga tidak lagi menghargai keberadaan satu sama lain dengan baik. Apalagi, kadang orang dapat saja mengalami kecanduan bekerja, dan pasangan Anda bisa saja seolah-olah menikah dengan pekerjaan atau usaha barunya, sehingga jarang berpikir untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan Anda. 2. Miliki asumsi yang tepat. Jika Anda berpikir bahwa Anda benar-benar layak mencurigai pasangan Anda, mulailah dengan berasumsi bahwa dia pasti sedapat mungkin berusaha untuk tetap tidak ketahuan berselingkuh. Dia tidak akan mengirim surel dari komputer rumah, atau menelepon dari telepon rumah. Dia tidak akan berkata akan bekerja lembur demi bertemu dengan kekasih gelapnya di hotel, karena ini berisiko bahwa panggilan telepon dari Anda tidak terjawab, dan orang lain melihatnya meninggalkan tempat kerja lebih awal. Dia akan melakukan segala kegiatan dan pola rutin yang normal, dan menggunakan waktu yang ada itu untuk berselingkuh. Perselingkuhan seksual tidaklah membutuhkan banyak waktu atau komitmen. Kedua orang yang berselingkuh hanya perlu saling bertemu di sebuah tempat parkir, masuk ke satu mobil, lalu menuju kamar mereka di sebuah hotel dan bercinta selama setengah jam, lalu kembali tepat waktu untuk berbelanja. Dia bahkan dapat saja mempunyai bukti-bukti pembelian yang sesuai dengan lokasinya berbelanja. Maka, jika Anda benar-benar berniat untuk menemukan kebenarannya, lakukan hal-hal berikut ini. 3. Persiapkan jebakan. Miliki kamera yang baik dengan lensa zoom, dan pasang alat GPS pada pasangan Anda, pada pakaiannya, tasnya, DLL, atau pada kendaraan yang dia gunakan. Sembunyikan alat perekam yang otomatis aktif jika ada suara di belakang tempat tidur. Kemudian,
Rencanakan perjalanan keluar KTA selama 2 hingga 4 hari, dan beritahukan rencana perjalanan Anda ini kepada pasangan. Jangan tanggung-tanggung, ciptakan kesan bahwa Anda benar-benar pergi keluar kota, dengan menceritakan rincian perjalanan Anda, padahal sebenarnya Anda diam-diam hanya akan menginap di sebuah hotel di pinggiran kota. Jika pasangan Anda ingin mengetahui rincian perjalanan Anda, lakukan reservasi pada pihak-pihak terkait, tunjukkan bukti reservasi kepada pasangan Anda, tetapi batalkan di saat-saat terakhir dan tetaplah berada tidak jauh dari lokasi rumah Anda. 4. Pergilah. Bersusah payahlah sedikit dan telepon pasangan Anda dari bandara, serta pada saat Anda seharusnya tiba di lokasi tujuan. Lakukan hal ini dengan ponsel Anda, agar Anda dapat mengaku berada di lokasi mana saja. Katakan bahwa Anda terpaksa harus bekerja lembur dan tidak akan dapat menelepon dia malam itu. 5. Pantau rute pergerakan pada GPS pasangan Anda, dan jika pasangan Anda pergi dari rumah, untuk jangka waktu yang cukup lama, datangi lokasi itu dan amati dari jauh. Buntuti pasangan Anda. Pilihan yang baik adalah dengan menggunakan mobil sewaan. Tetapi jika Anda rentan untuk mengalami amarah yang berlebihan saat di jalan, atau cenderung bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, pikirkan ulang sebelum memutuskan untuk melakukan hal ini. Jika pasangan Anda tetap pulang ke rumah seperti biasa, parkirlah di tepi jalan dan amati apa yang terjadi. 6. Ulangi sesuai kebutuhan. Gunakan kamera jika perlu. Periksa alat perekam, untuk berjaga-jaga jika Anda melewatkan sesuatu yang penting. Jika Anda membutuhkan lebih banyak waktu, telepon pasangan Anda pada pagi hari ketika Anda terjadwal untuk pulang, dan minta maaflah kepadanya karena Anda terpaksa harus menginap 1 malam lagi. 7. Jika Anda menemukan sesuatu, Anda dapat pulang ke rumah membawa bukti itu. Jika tidak, jangan melakukan perjalanan tipuan ini secara berlebihan. Apapun yang terjadi, jangan berlama-lama melakukan penyelidikan ini. Anda harus mengkonfrontasi pasangan Anda sambil membawa bukti, atau membereskan kecurigaan Anda demi hubungan Anda berdua dapat berubah, diperbaiki, atau diakhiri sesuai kebutuhan. Setelah penemuan. 8. Hadapi akibat dari penemuan Anda, apapun itu. Memang tidaklah menyenangkan jika Anda menemukan bahwa pasangan Anda berselingkuh dari Anda. Bahkan sebenarnya, mungkin sekali kejadian ini akan benar-benar menghancurkan hidup Anda, karena pondasi kehidupan pribadi Anda benar-benar porak-poranda. Lebih jauh lagi, mungkin Anda menjadi membenci diri sendiri, karena cara-cara yang Anda lakukan untuk menyelidiki kebenaran yang terjadi. Di atas semuanya, proses penemuan ini memang sangat menyakitkan dan dapat membuat Anda merasa sangat pedih. 10. Jika Anda mendapatkan bukti yang positif dan konkret bahwa pasangan Anda memang berselingkuh, kini Anda berhak untuk merasa hancur dan tidak bahagia. Tetapi sebenarnya, lebih baik bahwa Anda mengetahuinya daripada tidak. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahwa meskipun semua ini adalah pengalaman yang traumatis, tetap ada seseorang lain yang layak bersanding dengan Anda dan orang itu sudah pasti bukanlah pasangan Anda ini. Mintalah dukungan dari para sahabat, keluarga, dan mungkin dokter atau konselor Anda, untuk membantu Anda berusaha melewati masa-masa sulit ini. Memutuskan untuk mempertahankan atau berpisah dengan pasangan adalah wilayah yang harus dijelajahi oleh Anda sendiri, dengan dukungan dari orang-orang terdekat yang menjaga Anda agar tetap kuat. Mungkin Anda dapat memperoleh manfaat dengan mulai membaca buku berbahasa Inggris yang berjudul How to Mend a Marriage After an Affair. 11. Jika Anda tidak menemukan bukti bahwa pasangan Anda berselingkuh, kini Anda tidak memiliki cukup alasan untuk tidak mempercayai dia. Atau, jika Anda beranggapan bahwa pasangan Anda berhasil bertindak sangat berhati-hati dan merahasiakan perselingkuhannya, setidaknya Anda telah mengerti betapa mudahnya melakukan berbagai cara untuk menangkap pasangan yang berselingkuh di waktu mendatang, yang mungkin akan terjadi tidak terlalu lama lagi.
Meski demikian, Anda harus benar-benar memastikan bahwa kecurigaan Anda yang berlanjut ini memang layak untuk dilanjutkan, karena pada tahap ini kemungkinannya adalah Anda telah terlanjur menghancurkan kepercayaan yang tadinya terbangun di antara Anda dan pasangan dalam hubungan ini.